Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk materi kali ini, bentar. Ah, mungkin saya bakal nyoba sharing aja ya buat teman-teman. Materi kali ini tuh Docker itu buat terutama untuk buat apa local development ya. Jadi para developer itu bisa memanfaatkan Docker itu sebagai apa gitu atau kayak gimana. Nah, sebelumnya itu teman-teman sering nggak apa dengar kata atau istilah eh di lokalku jalan kok di server nggak jalan. Nah, itu mungkin teman-teman udah pernah sering dengar itu ya atau mengalami sendiri kayak gitu. Nah, jadi itu kayak gitu penyebabnya itu sebenarnya banyak. Cuman beberapa penyebabnya yang dasar seperti perbedaan environment antara di production sama di lokal kita atau di server sama lokal kita. Nah, itu contohnya itu seperti ini perbedaan versi dependensi. Misal kita habis develop aplikasi pakai Node versi 20 kayak gitu. Itu kita ngerjain project BSI yang Angular itu kan masih Node 14. Kita lupa ganti. Ternyata waktu kita push project, wah, ternyata di server error lah kayak gitu itu kan sering terjadi. Atau contoh lain, semisal kita gunain MyL8 dan ternyata di servernya masih gunain MySQL 5 kayak gitu. Jadi ada beberapa fungsi di MySQL 5 itu yang nggak ada di apa eh beberapa fungsi di MySQL 5 itu yang nggak ada, yang belum adanya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan kadang kan kita juga bingung ya nyarinya itu kok kenapa kok kayak gini kok di lokal kok di server nggak aman kayak gitu ya. Terus yang penyebab lain itu karena perbedaan OS juga. Kebanyakan server kan pakainya itu Linux. Linux sedangkan kita develop itu biasanya pakainya Windows kalau enggak Mac ya kayak gitu. Beberapa mungkin ada yang pakai Linux gitu. Nah, jadi perbedaan OS itu bisa mengakibatkan perbedaan apa ya kayak behavior juga. Misal di Linux itu kan, file sistemnya kayak case sensitif ya. Jadi huruf besar sama huruf kecil itu beda beda file lah kalau di Linux. Nah, kalau di Mac OS itu secara default itu atau Windows itu secara default itu dia itu nggak case sensitif. Jadi eh, file yang huruf besar sama file yang huruf kecil dianggap sama sama eh, Mac sama Windows kayak gitu. Lalu semisal kita mau nyamain eh, kayak apa tensi atau environment di server sama di staging kita, itu kita itu kadang kesulitan untuk instalasinya karena banyak banyak yang perlu diinstal dan kadang itu beberapa itu perlu konfigan yang agak rumit sih kayak gitu. Nah, karena itu saya ingin menjelaskan tentang Docker sih. Nah, jadi apa itu Docker? Docker itu platform untuk membangun, mengembangkan, menjalankan kontainer. Jadi eh, secara sederhana, Docker itu memastikan sebuah aplikasi yang kita bangun itu kayak runtime-nya atau tools atau dependensinya itu berjalan konsisten di semua environment. Termasuk di lokal komputer kita, di server atau misal di cloud nanti ya kayak gitu. Terus definisi untuk Docker. Nah, komponen di Docker itu ada tiga komponen utama di Docker, yaitu Docker Image, Docker Container, sama Docker Engine. Nah, untuk tiga komponen ini itu analoginya itu Docker Image. Kita analogikan sebagai kapal kargo.
teman-teman tahu kan kapal kargo atau kapal gede-gede yang di pelabuhan yang bawa peti kemas itu ya. Nah, itu kayak kayak gitulah. Nah, jadi Docker image itu kayak blueprint, blueprint untuk peti kemas atau kontainer-kontainernya itu. Jadi ukurannya berapa, terus cara mengemas barangnya di dalam itu kayak gimana, terus kapasitasnya itu bisa nampung maksimal apa. Itu fungsi dari Docker image. Nah, untuk Docker container itu analoginya kalau pakai kapal kargo yang tadi, itu peti kemas yang blueprintnya tadi itu udah dibangun. Nah, terus diisi sama barang-barang yang mau dikirim kayak gitu. Jadi setelah blueprintnya jadi tadi, blueprintnya dibangun, habis itu diisi dengan eh, barang-barang yang dibutuhkan untuk dikirim. Nah, lalu untuk Docker Engine itu seperti sebuah kapalnya. Jadi mengangkut kontainer-kontainer atau peti kemas itu ke seluruh dunia, misal kayak gitu. Nah, kalau di kita itu di lokal kita, di server ataupun di environment-environment lain ya kayak gitu. Jadi dia itu memastikan semua itu sama untuk semua environmentnya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya eh saat kita ingin menggunakan Docker atau membangun aplikasi menggunakan Docker, kita itu butuh membuat Docker file. Docker itu contoh filenya itu kayak gini sih, simple. Jadi cuman ada script seperti ini. Nah, itu kayak from ini itu base image atau pondasi image untuk aplikasi kita. Terus kayak workdir itu folder kerja kita. Copy ini untuk nyalin. Jadi mengcopy isi ke work gitu. Lalu run itu eksekusi perintah. Itu jadi ini kayak npm install atau eh, semisal yang lain ya. Lalu kayak expose itu deklarasi port. Jadi dia bakal jalan di port berapa kayak gitu. Lalu komen ini perintah utamanya saat image itu udah di build untuk jalaninya gimana kayak gitu. Jadi script untuk Dockerfile itu simple kayak gini. Dengan script ini teman-teman udah bisa bikin sebuah page yang nanti bakal bisa dijalanin menjadi sebuah kontainer nih. Ya, kayak gitu. Nah, cuman kita ada beberapa problem ya. Semisal aplikasi itu butuh dependensi lain, misal database atau Redis atau Kafka misal kayak gitu ya. Itu gimana sih caranya biar tetap konsisten di semua environment, namun simple penerap. Nah, di situ ada Docker Compose. Jadi Docker Compose itu semisal orchestrator untuk multi service ya. Jadi kayak gitu. Semisal kita ada front end pun bisa dimasukin jadi satu di Docker Compose ini juga. Ini untuk contoh ini back end ya. Jadi di Docker Compose ini ada dua service. Jadi yaitu web sama database. Kita pakai contoh simple aja. Nah, service ini tuh layanan. Eh, web itu untuk kode back, database itu untuk database yang digunakan ke backend. Nah, di sini ada dua, yaitu build sama image. Build itu bakal nge-build dari Docker file yang telah kita buat tadi. Lalu image itu saat kita pengen gunain image yang udah ada di hub. Ya, kayak gitu. Lalu port ini untuk eh ngubungin apa definisiin dia itu di port mana kayak gitu. Ini ada dua, berarti port ini tuh diekspos, jadi bisa diakses dari luar Docker kayak gitu. Ada depends on ini berarti web service ini harus nunggu database service-nya ini berjalan normal, dia jalan kayak gitu.
Jadi ada chaining lah di situ. Nah, terus kayak yang kita bahas tadi ya, yang kita diskusiin tadi, manfaat utama Docker itu isolasi dan konsisten. Jadi setiap kontainernya Docker itu terisolasi sendiri. Jadi dia nggak bakal rusak kontainer lain atau aplikasi lain. Dia apa terisolasi. Lalu konsistensi. Jadi saat kita develop aplikasi atau deploy ke server itu bakal konsisten seperti itu aplikasinya. Jadi untuk yang tadi apa ya, loh di lokal kok jalan, nah itu bakal meminimalisir case seperti itu ya. Terus sederhana dan cepat. Jadi setup Docker itu gampang kayak tadi ya. Kita cuman bikin script file Docker file sama Docker Compose itu ya. Itu tinggal dijalanin. Nah, udah aplikasi kita udah jalan habis itu kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu kemudahan migrasi dan kolaborasi. Jadi kita gonta-ganti laptop ya. Kita push Docker file sama Docker Compose-nya ke Git misal. Ke Git, nanti kita ganti laptop atau teman kita mau nyoba juga, semisal kayak gitu. Nah, teman kita atau kita tinggal ngepull dari tadi, lalu tinggal jalanin Docker Compose yang udah ada. Nah, terus setup instalasi udah selesai habis itu. Itu kemudian dari Docker apa penggunaan Docker ya kayak gitu. Nah, ini ya jadi tim-tim yang apa ya yang sebelumnya harus install setup atau di lokal masing-masing kayak harus install MySQL atau harus install Node versi berapa berapa multi multi versi lah kayak gitu. Itu bisa diminimalisir sama pakai Docker ini kayak gitu. Nah, ini juga Docker itu mengurangi apa ya? Mengurangi bug ya, mengurangi bug akibat kita develop di lokal di server itu berbeda environmentnya kayak gitu. Semisal kayak tadi ya bug untuk case sensitif itu terus habis itu ternyata apa kita di lokal itu develop pakai node yang lebih tinggi sedangkan di server itu jalannya itu node yang versi lebih rendah gitu kan itu bisa menimbulkan bug ya yang kita juga bingung kadang itu oh kenapa ya ini kayak gitu. Nah, itu habis itu mungkin kita coba langsung anu ya apa peragain aja ya. Oh ya, sebelumnya untuk Docker. Docker itu teman-teman bisa install langsung di nya Docker. Docker. Ya, ini bisa langsung install di sini. Ini untuk Docker Engine-nya aja. Atau teman-teman mau nyoba untuk pakai Docker Docker Desktop ini kalau di Mac sama Windows ini udah termasuk Docker Engine ya kalau nggak udah include di dalamnya. Kalau di Linux itu biasanya cuma Docker Engine-nya aja sih. Kayak gitu. Teman-teman bisa langsung kunjungi apa websitenya Docker sih. Untuk instalasinya bisa step by step lihat di situ. Oke, terus bentar-bentar. Ah, jadi di sini ini aku bakal apa ya? Ini aplikasi sederhana sih buat dibikin pakai Go. Ini cuman ada API health aja, ngecek health aja. Nah ini. Lalu di sini ini ada Docker. Ini aku pakai Air untuk hot reloadnya. Jadi
konfigurasinya kayak gini. Lalu ada Docker Compose untuk jalanin Docker filenya tadi. Sebenarnya nggak pakai Compose pun juga bisa untuk jalani Docker file. Cuman Docker Compose bikin lebih mudah aja sih menurutku. Kayak gitu. Terus, bentar. Ya, ini jadi caranya jalanin Docker Compose, kita tinggal Docker Compose admin. Ini nanti dia bakal nginstall segala yang dibutuhin, lalu nge-build jadi sebuah kontainer dan ngerunning kontainer tersebut kayak gitu. Nah, ini kalau dilihat di sini sebentar. Nah, ini dia udah jalan ya, udah jalan app-nya tadi. Dia bakal load image, bikin bikin image TikTok tadi dari Docker file yang kita buat. Di situ Docker Compose-nya itu bakal jalanin bikin kontainer, nge-build image tadi jadi kontainer. Nah, ini udah sambil dijalanin ini. Nah, bisa kita coba. Ini health service is up and running well. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya, kayak soalnya dulu aku pernah ngalamin juga. Jadi apa namanya? Gimana sih cara hot di Docker itu? Soalnya kan eh, saat kita nge-build image, dia kan apa ya, sifatnya jadi ya udah build-buildan. Misal kita ada update, kita harus nge-build lagi gitu. Nah, di sini itu aku nyoba bikin. Jadi Docker Compose ini ada volume. Dia itu nge-mount untuk lokal kita, untuk folder lokal kita. Nah, di sini jadi saat kita ngubah semisal kode apa ya, well-nya dihapus ya. Dihapus terus kita save. Nah, dia itu otomatis bakal ngerestart untuk servisnya. Saat kita coba untuk apa? Nah, ini untuk well-nya udah hilang ya, teman-teman. Itu sih apa bisa juga untuk apa namanya bahasa-bahasa lain ya misal bisa pakai Nodimon atau yang lain ya misal kayak PHP Artisan Serve itu harusnya juga bisa pakai Docker Compose ini. Jadi intinya itu kuncinya itu di dia ngemounting folder project kita folder lokal pakai volume ini. Terus mungkin ada contoh lagi itu setup untuk database ya. Karena database-nya ini aku pisah dari aplikasinya. Jadi biar bisa di reuse. Ini coba. Jadi ini database yang ku pakai di lokalku. Jadi dia kayak gini aja. Wih, mana tadi? Tar, kok ada foo? Nah ini. Jadi dia settingannya cuma ini aja. Ini bakal running di lokal. Ini yang udah aku build ya. Biasanya aku pakai di lokal untuk lokal develop. Terus bisa juga untuk kita semisal kita butuh service lain ya kayak Redis atau apa Nginx atau Kafka lah misal atau apa kayak gitu. Itu bisa kita tambahin sendiri-sendiri semisal kita butuhnya itu bisa diaplikasikan di banyak aplikasi yang kita buat gitu. Banyak project yang kita buat. Kayak gitu sih. Itu mungkin singkat aja materi dari aku, sharing dari aku.